Tanggal 11 Maret 1966, saat petugas sebagai penjaga keamanan Istana Presiden Republik Indonesia Bogor, ia kedatangan 4 perwira tinggi TNI, masing-masing M. Yusuf, Amir Mahmud, Basuki Rahmat, dan M. Panggabean. Keempat orang tersebut ingin bertemu dengan Soekarno untuk suatu urusan yang penting. Pada malam itu, ketua Simawab adalah Kolonel Sumirat. Seperti biasanya, jika Presiden Soekarno belum tertidur, kepala Simawab masih dalam keadaan terjaga. Tapi, jika Presiden sudah tertidur, kepala Simnya akan pulang. Malam sudah larut. Soekarjo mengontrol anak buahnya. Ia baru saja melewati air mancur di halaman Istana Bogor. Ketika seorang Cakrawirawa melaporkan bahwa ada 4 jenderal yang akan menghadap Presiden. Lapor, ada 4 jenderal yang ingin bertemu dengan Presiden. Baiklah. Soekarjo menghampiri keempat jenderal itu, dan keempat jenderal itu berjalan ke arah Soekarjo. Kami mau menghadap Presiden. Paduka telah tidur, tetapi ini sangat penting sekali. Soekarjo berbalik berjalan mendahului para jenderal. Soekarjo meminta mereka untuk menunggu Presiden. Sementara Soekarjo membangunkan Presiden. Paduka, ada tamu. Siapa tamunya? 4 orang jenderal Paduka. Siapa saja mereka? Jenderal M. Yusuf, Jenderal Amir Mahmud, Jenderal Basuki Rahmat, dan Jenderal M. Panggabean. Ada apa malam-malam begini? Saya tidak tahu, Paduka. Soekarno lalu menemui keempat jenderal itu. Ada apa malam-malam datang? Mohon Paduka menandatangani. Loh, ini kok diktum militer, bukan diktum presidenan? Soekarno refleks mendekatkan diri ikut melihat dari nyaman. Tetapi ia tidak tahu, karena merasa tidak ada sangkut pautnya dengannya. Secara sepintas, ia melihat bahwa surat itu merupakan surat kepresidenan. Soekarno menduga bahwa kertas yang disodorkan oleh Jenderal Yusuf adalah komandan atau markas berkas angkatan darat. Jelas bahwa surat itu dibuat di Mabat yang kemudian diminta ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Soekarno tahu karena dia merupakan mantan anggota darat. Untuk merubah waktunya sangat sempit, tanda tangani sajalah, Paduka. Bismillah. Apaan ini? Jangan. Ya sudah, jika saya harus menandatangani, tetapi kalau sudah selesai supaya dikembalikan kepada saya. Siap, kerjakan. Map dikembalikan kepada para jenderal dan para jenderal kembali ke Jakarta. Pada malam hari berikutnya, Kebun Raya Bogor tiba-tiba
dipenuhi oleh pasukan RKPD dan menangkap pada petugas istana. Pada malam berikutnya, Kebun Raya Bogor tiba-tiba dipenuhi oleh pasukan RKPD dan menangkap pada petugas istana termasuk Soekarjo. Apa salah saya? Kamu terlibat PKI. Ayo cepat naik. Soekarjo dan beberapa petugas istana yang ditangkap dibawa ke FPR. Ia juga sempat mengalami pemeriksaan di Depok 072 Yogyakarta. Selama 3 bulan, Soekarjo disiksa oleh Letnan Silipang. Orang Kristen kok jadi PKI? Sejak kapan kamu jadi Kristen? Sejak dari tahanan bukan? Benarkah? Coba katakan, engkau dibaptis di gereja mana? Yang membaptis pendeta siapa dan kapan? Saya dibaptis tahun 1935 ketika saya kelas 2 di Gereja Kristen Jawa Dulu oleh Domen Anwar. Sejak kapan jadi PKI? Saya bukan PKI, saya tentara. Tentara, tetapi kamu yang menyebarluaskan semuanya kepada tahanan. Kamu mengatakan bahwa Super Semar itu hasil penerbangannya Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal M. Panggabean. Bukankah itu tandanya kamu PKI? Tukang memutarbalikkan fakta. Kamu cuma letnan, gak mungkin kamu mengerti Super Semar. Super Semar itu surat pemerintahan militer, uang yang sangat penting. Dan yang diperintah itu Jenderal Soeharto. Apa urusanmu dengan Super Semar? Tetapi jika yang memutarbalikkan dan menyebarluaskan itu menunjukkan bahwa kamu adalah PKI, lebih baik kamu berterus terang. Kenapa kamu berani memutarbalikkannya? Kalau kamu jujur, saya tidak akan menyiksamu lagi. Katakan. Saya tidak memutarbalikkannya. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat. Di Jakarta, khususnya di Markas Besar Angkatan Darat, Ali Mutopo kebakaran jenggot karena menerima telepon gelap dari BPI yang mengucapkan terima kasih atas perintah Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto tanggal 11 Maret 1966. Sayangnya, surat perintah Presiden, tetapi kop suratnya bukan kop ke Presiden lain. Berkas aslinya dimintakan tanda tangan Presiden Soekarno, tebusannya dicuri oleh orang lain dan dibawa ke BPI. Kira-kira siapa yang mencurinya? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Oh, kenapa tutup mulut ya? Kamu mengatakan ketikanya dibawa Jenderal menyusup ke Bogor dan tembusannya dicuri. Bukankah keteranganmu itu menunjukkan bahwa kamu tahu? Tetapi kamu selalu bilang tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Oh, mulut ya. Kamu mengatakan ketikanya dibawa Jenderal menyusup ke Bogor dan tembusannya Semasa dicuri. hidupnya, Bukankah Soekarjo mendapat sejak dipenjarakan peristiwa penjarakannya maupun surat keputusan pensiun dari TNI Angkatan Darat, baik tunjangan maupun gaji sebagai anggota TNI yang menjadi haknya tidak pernah diterima sejak peristiwa surat perintah 11 Maret atau Super Semar itu.
banyak kekurangan. Assalamualaikum